Beberapa tempat menyimpan rahasia yang terkubur dalam tanah, tersembunyi di balik dinding kayu yang mulai melapuk. Di sebuah desa terpencil bernama Karangwangi, pada tahun 1994, sebuah perjanjian gelap telah dibuat. Di bawah rintik hujan tengah malam, seorang pria bernama Pak Tarno menggali tanah pemakaman yang masih basah. Tangannya gemetar saat meraba bungkusan kain kafan di dalam lubang lahat, mencoba melepas seutas tali yang mengikat kepala jenazah. Ia tidak sadar bahwa setiap tarikan pada tali itu adalah undangan bagi sesuatu yang seharusnya tetap diam di bawah sana. Sesuatu yang kini tidak akan pernah membiarkannya tidur dengan tenang lagi. Suara gesekan kain kafan yang beradu dengan tanah seolah menjadi musik pengiring bagi sebuah kutukan yang baru saja dimulai. Tahun 90-an adalah masa di mana kabar burung menyebar lebih cepat daripada cahaya, namun kenyataan seringkali lebih mengerikan daripada sekadar gosip. Andi, seorang pemuda yang baru saja kembali dari perantauan di Jakarta, merasa ada yang ganjil dengan desanya. Pusat perhatian semua orang saat itu adalah warung bakso milik Pak Tarno. Dalam waktu singkat, warung yang dulunya hanya gubuk bambu reot berubah menjadi bangunan permanen paling megah di pasar desa. Bau harum kuah baksonya mampu memikat siapa saja dari kejauhan, membuat orang-orang rela mengantre hingga berjam-jam meskipun udara desa sedang panas menyengat. Namun, di balik kesuksesan itu, Pak Tarno tampak seperti orang yang dihantui. Wajahnya pucat, matanya merah karena kurang tidur, dan ia selalu terlihat gelisah setiap kali matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Mini konflik pun mulai muncul saat malam Jumat Kliwon tiba. Andi, yang rumahnya terletak tepat di belakang warung Pak Tarno, mencium aroma yang tidak biasa. Bukan lagi aroma sedap kaldu sapi, melainkan bau anyir daging busuk yang menyengat, bercampur dengan bau tanah makam yang lembab. Di keremangan pohon pisang, Andi melihat sesosok bayangan putih berdiri mematung. Kepalanya miring secara tidak alami, dengan kain kafan yang penuh bercak tanah coklat kering. Sosok itu tidak berjalan, melainkan bergerak dengan hentakan-hentakan kecil yang berat, menciptakan bunyi gedebuk pelan setiap kali menyentuh tanah. Keesokan harinya, kecurigaan Andi menguat saat ia melihat cairan kental dan berbau busuk seperti air liur basi berceceran di ambang pintu belakang warung, seolah-olah sesuatu yang sangat haus telah berdiri di sana sepanjang malam. Puncak ketegangan terjadi ketika rasa penasaran Andi tak lagi bisa dibendung. Tengah malam, saat desa sedang lelap dalam sepi yang mencekam, Andi menyelinap masuk ke dalam warung Pak Tarno melalui jendela samping yang lupa dikunci. Di sana, di balik sebuah tirai merah yang selama ini dilarang untuk dibuka oleh siapapun, Andi menyaksikan pemandangan yang mematikan sarafnya. Di tengah ruangan yang pekat akan asap kemenyan, berdiri sesosok pocong dengan wajah hitam legam dan mata yang melotot merah tanpa kelopak. Sosok itu berdiri tepat di depan dandang besar berisi kuah bakso yang masih mengepul, lalu meludahi isi dandang tersebut berkali-kali dengan cairan kental yang menjijikan. Pak Tarno bersimpu di depannya, membakar kemenyan sambil merapalkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti, dengan tatapan mata yang sudah kehilangan cahaya kemanusiaan. Ketika sosok pocong itu tiba-tiba menoleh dan menggeram ke arah Andi, seluruh keberanian Andi runtuh. Ia berlari keluar dikejar oleh suara lompatan berat yang terus mendekat di belakang lehernya, tepat sebelum warga desa yang sudah curiga datang mengepung tempat itu dengan obor dan pentungan. Rahasia gelap itu akhirnya terbongkar, namun harganya sangat mahal bagi siapapun yang terlibat. Pak Tarno ditemukan kehilangan akal sehatnya, terus-menerus mencoba melepas sesuatu yang tak terlihat di lehernya, seolah-olah ia sendiri yang kini terikat oleh tali kain kafan tersebut. Warungnya dihancurkan massa, dan kekayaannya lenyap secepat ia mendapatkannya, menyisakan puing-puing bangunan yang kini dianggap angker oleh warga. Kejadian ini menjadi pengingat pahit bagi seluruh warga desa Karangwangi, bahwa harta yang didapat dari jalan pintas tidak akan pernah membawa keberkahan yang sejati. Pesugihan mungkin menjanjikan kemewahan sesaat, namun ia menuntut bayaran berupa ketenangan jiwa dan harga diri yang tak akan pernah bisa dibeli kembali. Di dunia ini, tidak ada yang benar-benar gratis, terutama jika kita berani bersekutu dengan kegelapan. Ingatlah, apa yang diambil dari tanah dengan cara yang salah, suatu saat akan menarik kita kembali ke dalam tanah dengan cara yang jauh lebih mengerikan.